adanya koalisi permanen ini sebenarnya secara tidak langsung Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil Lahadalia dan bersama Partai Golkar ingin mengatakan sejak awal bahwa kami tetap bersama Presiden apapun yang terjadi, dan bagaimana undang-undang mengatur pemilu ke depan kami tetap bersama Presiden Prabowo. Yang kami pertanyakan dari ajakan Caimin melakukan taubatan nasuha itu dalam kapasitasnya, karena Pak Bahlil ini masuk Pak Raja Juli Antoni adalah Menteri Kehutanan gitu. Menko juga menteri yang dia sama-sama dalam Presiden, yang bisa mengatur, menegur, mengajak pemerintah kepada menteri itu adalah Presiden dan Wakil Presiden. Kalau sama-sama pembantu Presiden, itulah yang kami maksud bahwa chemistry dalam koalisi itu perlu kita bangun gitu. Apa yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan itu sangat fatal, karena yang buat fatal itu adalah kaitannya dengan meninggalkan daerahnya saat bencana. Di saat publik juga tuntutannya sangat luas dan kuat mengenai empati publik gitu. Empati masyarakat, empati pejabat terhadap masyarakat dan publik, khususnya di daerah-daerah bencana. Itu yang menurut saya yang fatal. Kalau yang nggak izin itu banyak terjadi, nggak ketahuan aja. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Sobat Rakyat Merdeka. Senang sekali saya Sis berjumpa kembali dengan Anda di program Ngegas Rakyat Merdeka. Hari ini saya kedatangan narasumber, seorang politisi muda dari Partai Golkar yang sekarang duduk di anggota Komisi 2 DPR, yang juga anggota Badan Legislasi DPR, Mas Ahmad Irawan. Sore Mas. Oh, iya. Kabar Mas? Baik-baik, kabar baik, alhamdulillah. Mas, ini kan Komisi 2 ini kemarin kalau nggak salah konferensi pers ketuanya itu. Ini komisi yang paling produktif. Dari 17 legislasi, 10-nya ini katanya diselesaikan oleh Komisi 2. Dan sekarang Komisi 2 juga ancang-ancang ingin membahas sebuah legislasi yang cukup sensitif nih, cukup seksi bagi partai politik, yaitu Undang-Undang Pemilu. Apalagi sebelum pembahasan Undang-Undang Pemilu, tiba-tiba Partai Golkar melalui ketumnya berbicara kembali, menghidupkan kembali wacana koalisi permanen. Wacana yang per 5 tahun selalu hidup, tapi tidak pernah ada hasilnya gitu loh. Dalam artian timbul tenggelam, akhirnya meredup sendiri. Dan sekarang akan dihidupkan kembali. Sebenarnya apa sih maksud dari Golkar menghidupkan kembali koalisi permanen? Oh, jadi begini, yang pertama dulu satu-satu, kaitannya dengan Komisi 2 tadi. Memang kami sendiri merasa sangat senang dan bangga bisa menyelesaikan target legislasi kita di Komisi 2 kaitannya dengan penyelesaian dan penyesuaian dasar hukum untuk pembentukan daerah. Jadi 10 RUU yang disahkan menjadi undang-undang tersebut adalah terkait dengan penyesuaian dasar hukum pembentukan kabupaten kota. Karena banyak daerah-daerah kita itu masih menggunakan dasar hukum yang lama, yakni Undang-Undang Dasar 1945 sebelum amandemen. Yang kedua, substansi kedua juga adalah kaitannya dengan lokalitas. Jadi kekhasan daerah tersebut itu juga kami sesuaikan di daerah tersebut. Yang ketiga adalah kaitannya dengan sempat ribut-ribut kemarin kaitannya dengan batas wilayah dari setiap daerah otonom tersebut. Jadi itu berhasil kami selesaikan. Nah, yang kedua kaitannya dengan RUU Pemilu itu sendiri. Nah, kami sendiri sebenarnya punya target bahwa pandangan bahwa rancangan Undang-Undang Pemilu ini kita harus melibatkan partisipasi publik secara luas dan bermakna, atau yang disebut dengan meaningful participation. Makanya kami berpandangan dan ini menjadi kesepahaman bersama di Komisi 2 bahwa panjanya kami akan bentuk di bulan Januari, dan kami akan mulai bekerja dengan mendengarkan pendapat-pendapat seluruh stakeholder yang ada yang memang concern terhadap isu pemilu tersebut. Nah, kaitannya dengan koalisi permanen. Sebenarnya ini bukan
satu isu, ya mungkin orang bisa menyebut isu 5 tahunan, tetapi bagi kami Partai Golkar melihat koalisi permanen itu adalah sesuatu yang urgent dan relevan dengan kebutuhan hari ini. Bagi kami Partai Golkar, ya dalam pidato-pidato Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil, Pak Prabowo juga selalu menyambut dengan hal dan pandangan yang sama bahwa Prabowo adalah alumni Partai Golkar, dan Pak Prabowo juga sering mengakui bahwa beliau adalah alumni Partai Golkar. Nah, kalau alumni biasanya alma mater sayang pada alumninya, alumninya juga sayang kepada alma maternya. Kira-kira begitulah hubungan antara Partai Golkar dan Pak Prabowo. Makanya kemudian kami punya satu pandangan politik strategis terkait dengan hubungan Golkar dan Pak Prabowo ini, bahwa Pak Prabowo harus kita jaga. Harus kita jaga, begitu juga dengan berbagai program strategisnya di tengah dengan situasi dan volatilitas politik seperti sekarang, politik, ekonomi seperti sekarang, termasuk kondisi global. Itulah yang kemudian mendorong kami untuk lebih menguatkan koalisi dan dukungan terhadap Pak Prabowo, termasuk dengan program-program strategisnya. Nah, koalisi permanen ini sebenarnya selain didorong dengan hal tersebut, kami ingin sebenarnya membangun satu chemistry kekuatan politik dalam partai-partai pendukung Prabowo tersebut. Oleh karena itu kami mendorong satu format koalisi permanen tersebut. Karena kalau kita bicara koalisi dalam sistem presidensial multipartai, orang mengatakan bahwa dalam sistem presidensial kita nggak butuh koalisi gitu. Siapa bilang? Kalau multipartai pasti butuh koalisi. Kecuali sistem presidensialnya hanya 2 partai gitu. Misalnya Amerika, Demokrat, dan Republik, ya memang mereka nggak ada koalisi, berkoalisi gitu. Nah, kata mereka koalisi hanya ada dalam sistem parlementer. Ya iya, untuk pembentukan pemerintahan ya. Nah, makanya model koalisi presidensial kita itu memang khas dan unik dibanding negara-negara lain. Makanya ada 4 term koalisi yang kami maksud itu adalah sebagai koalisi permanen yang sifatnya komprehensif. Satu, bahwa koalisi ini adalah koalisi gabungan partai politik yang mendukung Pak Prabowo dan Pak Gibran saat maju sebagai calon presiden dan wakil presiden. Dan itu kan telah diatur dalam Undang-Undang Pemilu. Jadi partai politik atau gabungan partai politik untuk dalam rangka memenuhi presidential threshold untuk mengajukan pasangan calon. Itu sudah kita lewati. Yang kedua adalah dalam konteks pembentukan pemerintahannya. Dalam hal ini kalau dalam kita adaptasikan dalam model presidensialisme kita, ya ini pada saat tentu presiden membentuk kabinetnya. Itu kan terdiri dari representasi partai-partai politik, atau juga ada yang menggolongkan, ada yang dari profesional atau yang disebut dengan second kabinet itu. Itu kan pembentukan pemerintahannya. Yang ketiga adalah koalisi dalam hal pengelolaan pemerintahan. Dalam perjalanan pemerintahan Pak Prabowo ini tentu membutuhkan dukungan parlemen, dukungan DPR RI. Itulah yang disebut dengan koalisi dalam pengelolaan pemerintahan. Tetapi ada koalisi yang kami ingin sejak awal kita sudah ada dalam satu pandangan yang sama, bahwa Pak Prabowo ini adalah masa jabatan pertamanya, sehingga kami berkepentingan untuk memastikan bahwa beliau presiden bisa maju kembali di periode keduanya dan kembali memenangkan Pilpres. Itu ya yang kami sebut dengan koalisi untuk memenangkan kembali Presiden Prabowo. Jadi koalisi permanen yang kami maksudnya adalah dalam kerangka 4 hal ini gitu. Nah, untuk kemudian apakah ini dinormakan dalam RUU Pemilu, saya kira tanpa dinormakan pun gak jadi masalah. Yang paling penting pada saat ini adalah bagaimana partai-partai politik itu bisa membangun kesepahaman dan kesepakatan kaitannya dengan koalisi permanen tersebut. Jadi harus sama cara pandang kita melihat
keberadaan Presiden Prabowo beserta berbagai program strategisnya. Itulah kenapa kami mendorong adanya koalisi permanen. Mas, ini kan Pilpres 2029 itu akan berbeda dengan Pilpres sebelumnya. Di mana Pilpres 2029 ini ada putusan MK. Kalau putusan MK itu diberlakukan, yaitu tidak ada presidential threshold. Pembentukan koalisi menjelang pemilu, menjelang Pilpres itu dilakukan adalah untuk memenuhi syarat presidential threshold yang sebelumnya diatur 20% kursi legislatif atau 25% suara sah nasional kan. Besok ketika tidak ada presidential threshold, partai apakah perlu masih juga dipaksa untuk berkoalisi sementara tidak ada syarat 0%. Ini kan agak rumit juga, karena semua juga akan punya kepentingan masing-masing gitu loh. Nah itulah, kalau makanya sebenarnya adanya dorongan narasi wacana koalisi permanen yang didorong oleh Partai Golkar, itu kita bisa melihat mana sebenarnya yang tulus bersama Presiden. Tulus dalam artian ya memang ingin Pak Presiden ini adalah berhasil dalam masa kepresidenan pertamanya. Yang kedua adalah bisa kita dorong kembali, maju kembali, dan kemudian memenangkan Pilpres berikutnya. Dan Partai Golkar tidak ragu terhadap hal tersebut. Meskipun Mas Sis tadi menyampaikan bahwa ini nanti presidential threshold 0% gitu. Golkar punya kesempatan untuk kemudian mengusung sendiri. Nah, makanya adanya koalisi permanen ini sebenarnya secara tidak langsung Ketua Umum Partai Golkar Pak Bahlil Lahadalia dan bersama Partai Golkar ingin mengatakan sejak awal bahwa kami tetap bersama Presiden apapun yang terjadi, dan bagaimana undang-undang mengatur pemilu ke depan, kami tetap bersama Presiden Prabowo. Gitu. Enggak, kalau saya lihat munculnya Pak Bahlil bilang koalisi permanen itu ketika beberapa hari sebelumnya baru terjadi semacam kayak gesekan sedikit lah oleh Caimin gitu kan, dimana Caimin ketika terjadi bencana dia nyentil Menteri SDM, nyentil Menteri Kehutanan, suruh tahu Batanang Soha, dan itu ditanggapi juga cara reaksioner juga oleh Pak Bahlil dalam artian bahwa ini kayaknya udah nggak harmonis nih gitu loh. Sebenarnya yang kami pertanyakan dari ajakan Caimin melakukan taubatan nasuha itu dalam kapasitasnya, karena Pak Bahlil ini termasuk Pak Raja Juli Antoni adalah Menteri Kehutanan gitu. Menko juga menteri yang dia sama-sama dalam sederajat gitu sebagai pembantu presiden, yang bisa mengatur, menegur, mengajak pemerintah kepada menteri itu adalah presiden dan wakil presiden. Kalau sama-sama pembantu presiden, itulah yang kami maksud bahwa chemistry dalam koalisi itu perlu kita bangun gitu. Nah, mungkin saja ya seperti yang Caimin kan masuknya kan pada saat kala Pilpres gitu. Pada saat kala Pilpres, dan masuknya hanya pada saat koalisi pembentukan pemerintahan gitu. Tapi pada saat koalisi, pada saat mengajukan atau memperjuangkan Pak Prabowo untuk memenangkan pemilihan presiden, beliau kan belum ada dalam koalisi situ gitu. Dan terkait koalisi permanen juga PKB juga menganggap belum urgensi. Beda misalkan seperti PAN ya, PAN wah bagus tuh kata gitu, kita setuju, tapi perlu diatur dalam undang-undang pemilu. Sementara PKB apa urgensinya dibikin sekarang koalisi permanen gitu. Ya, kalau ya itu kan mungkin menurut PKB seperti itu ya, tidak urgent. Tapi menurut kami di Partai Golkar koalisi seperti itu sangat urgent gitu loh. Karena itu bisa mengokohkan kebersamaan koalisi, membangun chemistry di antara
partai-partai koalisi pendukung Prabowo. Tetapi setahu saya konteks yang dimaksud oleh teman-teman PKB itu adalah tidak urgent sekarang karena pada saat ini kita dalam suasana bencana. Jadi maksudnya pembicaraan mengenai koalisi permanen ini tidak tidak kita bicarakan sekarang. Bukan butuh atau nggak butuh koalisi permanen. Tetapi yang pasti bahwa sebagai bentuk loyalitas, terus cara pandang kami terhadap Pak Prabowo beserta termasuk sebenarnya program-program strategisnya sangat relevan dan urgent adanya koalisi permanen tersebut. Mas, tadi karena disinggung bencana, saya pengen masuk juga. Ini kan setidaknya Komisi 2 juga punya kaitan sendiri kan terkait masalah yang sedang terjadi di Sumatera dalam kaitan sebagai tupoksinya bidang otonomi daerah kan. Kita tahu bahwa bencana yang terjadi di Sumatera ini kan saat ini kepala daerah itu udah setidaknya bahasanya udah ngap-ngapan lah untuk ngurusin daerahnya masing-masing. 4 bupati bahkan di awal sudah mengirimkan surat ke presiden, mereka sudah nyerah ketika setidaknya untuk ngurusin kalau harus dikasih kewenangan untuk menyelesaikan bencana yang menimpa daerahnya kan. Terakhir kemarin Gubernur Sumbar dia mengajukan juga surat kepada presiden untuk ke presiden dan Kementerian Keuangan untuk membatalkan efisiensi TKD, pemotongan transfer keuangan daerah kan. Di mana 3 provinsi ini justru masuk ke dalam wilayah, ke dalam daerah yang kena potongan. 3 daerah yang sekarang lagi porak-poranda dihantam bencana. Maksud saya ini Komisi 2 yang punya ini. Ini apa sih setidaknya pandangannya terkait masalah daerah yang sekarang udah mungkin udah ngap-ngapan, sudah dengan bencana yang luar biasa kemarin itu gitu loh. Kalau terkait dengan masalah tersebut, kita mulai dari begini, bahwa sebenarnya alokasi anggaran terhadap setiap daerah semua diperlakukan secara adil dan merata. Jadi proses realokasi anggaran tersebut, jadi sebenarnya bukan efisiensi, realokasi anggaran tersebut itu dilakukan terhadap semua daerah. Tapi kemudian kan Aceh, Sumut, Sumbar terjadi bencana alam, sehingga kemudian ada kebutuhan yang dirasa misalnya oleh Sumbar, terus Sumut dan Aceh untuk ditambah kekuatan fiskalnya dalam rangka untuk menanggulangi bencana tersebut. Itu setelah APBN atau proses penentuan anggaran daerah itu, masing-masing daerah itu dilakukan. Jadi bencananya terjadi setelah anggaran masing-masing daerah ditetapkan. Nah, kaitannya dengan bencana alam yang terjadi tersebut, kami melihat memang yang pertama, sebenarnya kalau kita bicara terkait dengan penanggulangan bencana, itu kita sudah punya satu lembaga yang disebut dengan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), dan di setiap kabupaten kota maupun provinsi itu punya yang disebut dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah. Nah, namun kemudian kan bencana yang terjadi baru saja yang di Aceh, Sumut dan Sumbar itu kan skalanya dan dampaknya sangat luas, baik dari sisi korban maupun kerusakan yang ditimbulkan terhadap berbagai infrastruktur pemerintahan, jalan, terus kemudian jembatan, rumah-rumah warga gitu. Nah, inilah yang kemudian memang, dan kami juga melihat di Komisi 2 memang daerah-daerah tersebut butuh kita injeksi untuk kemampuan fiskalnya. Nah, tetapi itu nanti kita fokus ke sana setelah kemudian masa rehabilitasi itu selesai. Itu adalah tahapan pembangunan infrastruktur kembali, terus menormalkan kondisi seperti sebelum bencana, itu adalah masuk dalam tahapan rekonstruksi. Saat ini perbaikan dan pemulihan ini masih masuk dalam tahapan rehabilitasi, sehingga
kami terus mendorong di Komisi 2 melalui Kementerian Dalam Negeri agar daerah-daerah ini tahu mana yang prioritas atau tahu mana yang menjadi kebutuhan daerah tersebut, misalnya terkait dengan sandangnya, pangannya, terus hunian sementara, itu yang harus menjadi prioritas, terus air, terus listrik yang terus didorong oleh Kementerian ISDM melalui PLN dan Pertamina, itu kebutuhan prioritas pada saat ini, sehingga kami mendorong agar daerah-daerah bisa menanggulangi bencana ini secara cepat, tepat, dan melihat mana yang prioritas. Dan memang saya melihat ada satu proses birokratisasi yang harus kita koreksi dari penanggulangan bencana ini, agar kemudian masyarakat publik tidak menyalahartikan gitu. Misalnya tadi 4 kabupaten kota yang menyatakan tidak sanggup lagi untuk menangani bencana. Itu karena kalau proses penanganan bencana itu ingin diambil alih oleh provinsi, kepala daerah, bupati atau wali kota harus membuat surat pernyataan tidak mampu menangani permasalahan bencana di daerahnya. Begitu juga provinsi. Kalau bencana di provinsi itu tidak mampu ditangani oleh gubernur, maka gubernur membuat surat pernyataan tidak mampu untuk kemudian diambil alih oleh nasional gitu. Itu sering dipersepsikan kurang tepat oleh publik bahwa ini menyerah, tidak mampu. Sebenarnya enggak, itu adalah bagian dari proses birokratisasi agar provinsi bisa terlibat masuk ke kabupaten kota, pemerintah pusat bisa masuk provinsi. Sebenarnya menurut saya ke depan nggak perlu ada surat pernyataan seperti itu gitu. Cukup misalnya pemberitahuan bahwa ini skalanya luas apa macam-macam, dan kami memohon agar kemudian provinsi atau pemerintah pusat untuk mengambil alih penanganan itu. Jangan membuat surat pernyataan tidak mampu terus kemudian itu terpublikasi secara luas seolah-olah bahwa bupati wali kota ini lari dari tanggung jawab dan tidak mampu menyelesaikan itu. Padahal setiap kabupaten kota provinsi itu mereka punya pos anggaran darurat dan penanggulangan bencana tersebut. Tapi memang karena ini dampaknya sangat luas, longsor di mana-mana apa macam-macam, ya alat berat terbatas dan lain-lain sebagainya, makanya memang pemerintah pusat harus mengambil alih. Nah terus apakah kemudian kita ke depan akan menambah anggarannya? Itu nanti yang akan kami bicarakan bersama Mendagri sama Kementerian Keuangan paling lambat Januari nanti masa sidang, agar kemudian anggaran infrastruktur atau rehabilitasi atau rekonstruksinya ini khususnya kaitannya dengan hunian sementara, terus bantuan stimulan terkait dengan pembangunan perumahan, terus kemudian relaksasi kaitannya kredit-kredit, usaha rakyat, terus restrukturisasi utang, itu semua nanti ke depan akan kami dorong dan awasi agar kemudian pemerintah mengambil jalan tersebut agar masyarakat di Aceh, di Sumbar, di Sumut itu bisa terbantu gitu. Saya kira itu. Ini kan sebenarnya ada bikinan surat dari daerah. Ini kan sebenarnya juga sebagai sinyal bahwa daerah itu kan sudah menyuarakan agar bencana ini dinaikkan kan statusnya. Cuma kan tidak juga dinaikkan sebagai bencana nasional, walaupun juga banyak juga dari publik yang menyuarakan itu. Apalagi kalau kita lihat kayak BNPB sendiri kemarin bilang bahwa rehabilitasi untuk pemulihan, perbaikan dari kerusakan yang terjadi ini ditaksir anggarannya 58 triliun kan. Ini kan anggaran yang cukup luar biasa gitu kan. Apakah daerah-daerah itu mampu gitu kan? 3 daerah ini mereka juga mengalami pemotongan anggaran. Terus belum lagi untuk pemulihan ekonomi juga akan sangat berat dan akan mempengaruhi inflasi di daerah juga. Maksud saya DPR-nya ini nanti melihat formatnya ini seperti apa ini kan yang enggak. Karena sampai kayak pusat tidak membuka bantuan asing, akhirnya Aceh sendiri yang membuka. Mereka menerima bantuan asing, bahkan ada kemarin untuk mencari mayat
mereka menggunakan relawan dari Cina. Maksud saya ini kan akhirnya tidak sinkron antara kebijakan yang dilakukan oleh Pemda dengan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah pusat gitu loh. Kalau saya sih lihat bahwa pemerintah pusat telah melakukan banyak hal untuk kemudian agar bencana ini kita bisa melakukan early recovery di bawah gitu. Nah, kaitannya dengan kerusakan tadi saya bilang hitung-hitungan 51 atau 56 atau 58 triliun itu sebenarnya hitungan dari banyak aspek kerusakan. Itu sebenarnya termasuk saya sampaikan tadi jembatan, Infrastruktur ya. jalan, sekolah. Jadi infrastruktur termasuk bantuan stimulan perumahan. Jadi karena ribuan rumah rusak. Nah, makanya kemudian itu yang kami akan awasi dan dorong ke depan agar proses verifikasi atas kerusakan itu lebih cepat dilakukan. Dan saat ini pemerintah pusat terus kita dorong untuk bergerak aktif ke bawah agar tadi itu target kita melakukan early recovery di daerah bencana itu bisa kita capai gitu. Dan memang kalau kita lihat besaran hitungan awal kaitannya dengan biaya yang harus kita siapkan untuk merecovery semuanya, ya mungkin saja akan bisa lebih dari itu gitu. Nah, makanya kemudian tadi saya bilang bahwa pemerintah pusat pasti, ini saya bisa pastikan bahwa pasti akan turut serta untuk kemudian mendorong recovery di sana. Jadi tidak mungkin daerah kita tinggalkan sendiri, kemudian pemerintah pusat lepas tangan terhadap kondisi yang ada di sana. Sejak awal terjadinya bencana kita lihat bahkan presiden telah 2 kali lah ya ke sana, terus menteri-menterinya juga ke sana, terus Mendagri juga terus mengkoordinasikan, BNPB juga mengkoordinasikan, bahkan banyak institusi telah melakukan melebihi dari apa yang seharusnya menjadi tugas dan tanggung jawabnya, seperti TNI, Polri melakukan pencarian korban, terus melakukan perbaikan terhadap kerusakan-kerusakan, baik itu infrastruktur macam-macam. Jadi sekarang semua sedang bekerja keras dan bergandengan tangan untuk kemudian mendorong recovery terjadi di sana. Nah, kaitannya dengan jumlah tersebut saya kira kita masih punya cukup ruang fiskal untuk membantu atau mendorong segera pemulihan yang ada di Aceh. Nah, yang di Aceh, Sumbar dan Sumut. Ya, tetapi yang penting sekarang ini adalah kaitannya dengan kebutuhan-kebutuhan pokok dalam masa rehabilitasi ini. Apa itu kebutuhan pokok? Hunian sementara, makanan, minuman, akses jalan, terus kemudian air, listrik. Nah, itu dulu yang kita penuhi agar masyarakat itu bisa recovery ya, khususnya mungkin termasuk bantuan kesehatan, termasuk bantuan pendampingan psikologi terhadap korban. Itu yang terus kita dorong kepada Kemendagri, Kemenkes untuk melakukan yang terbaik yang dari yang mereka lakukan. Kaitannya dengan anggaran Pemda nanti kita bicarakan kembali dengan Pemda, terus dengan Menteri Keuangan, dengan Menteri Dalam Negeri. Intinya bahwa pemerintah bersama DPR melihat ini sangat urgent untuk kita bantu, dan ini saya kira Januari paling lambat kita akan bicarakan dengan pihak pemerintah terkait dengan ketersediaan anggaran tersebut. Bang, kalau tidak salah di tahun 2012 waktu itu ketika terjadi banjir besar di Jakarta, itu kan akhirnya yang sampai masuk ke istana waktu itu banjir. Akhirnya kan pada saling menyalahkan, provinsi juga saling lempar tanggung jawab. Karena dianggap DKI yang banjir paling besar, dia bilang karena mereka mau misalkan pelebaran kali, normalisasi sungai itu nggak bisa sendiri. Ini di Bantennya enggak, di Jawa Baratnya enggak.
Akhirnya waktu itu DPR mengambil inisiatif mengundang 3 gubernur waktu itu, Jakarta, Banten, dan Jawa Barat untuk rapat gitu loh. Untuk diundang ke DPR, RDPU mencari permasalahan dan mencari titik temu dan akhirnya menunjukkan solusi. Karena ini tidak bisa hanya satu provinsi. Nah, dengan kasus yang sekarang ini, maksud saya kan ini juga daerah ini perlu juga dukungan, selain dukungan moral juga dukungan politik dari DPR kan. Sebenarnya apa sih masalah di daerah saat ini yang mereka hadapi, kendala-kendala apa, dan apa yang terjadi ini, inilah perlu diakomodir dari DPR, dan DPR lah yang nanti akan memperjuangkannya ke pemerintah pusat, baik itu di kementerian ataupun mungkin langsung disampaikan kepada melalui pimpinan dewan ke presiden gitu loh. Ya, DPR pasti memberikan dukungan politik. Dan beberapa komisi yang ada di DPR telah turun ke daerah bencana, khususnya misalnya Komisi 5 telah turun ke Sumbar, telah nyampe ke Sibolga, Tapteng, untuk melihat secara langsung kondisi di lapangan. Kami juga di Komisi 2 intensif dengan mitra kami untuk memberikan laporan kaitannya dengan kondisi di bawah. Tetapi sekali lagi bahwa pandangan seperti ini tidak hanya oleh DPR, sejak awal oleh Presiden dengan memerintahkan seluruh menteri-menterinya bekerja. Itu artinya bahwa ini kita punya kesepahaman bersama kaitannya dengan bagaimana melakukan recovery cepat di daerah bencana tersebut. Jadi Presiden dan DPR saya kira punya pandangan yang sama agar bencana di Aceh bisa cepat kita perbaiki dan kita pulihkan. Terakhir Bang, ini juga masalah kesiapsiagaan dari daerah. Ini kan juga kayak misalkan terjadi ini kan sebenarnya jauh-jauh hari BMKG juga sudah memberikan semacam early warning lah kepada daerah bahwa akan terjadi hujan besar yang menimbulkan seperti ini. Cuma terkadang daerah itu abai. Bahkan ketika terjadi bencana masih terjadi bahwa bukan masalah ke kinerja mereka yang kurang ini. Bahkan ada kepala daerah yang kemarin sempat viral, Bupati Aceh Selatan meninggalkan wilayahnya di saat sedang bencana. Ini kan ke depan. Ini gimana ke depan bahwa hal-hal seperti ini selain siaga bencana yang memang harus dikedepankan, ini juga ketika terjadi bencana, kepala daerah itu benar-benar bisa menjalankan tugasnya dengan baik gitu. Ya, memang itulah yang kami juga sering mengingatkan ya, saling mengingatkan satu sama lain, termasuk ke kepala-kepala daerah juga, ya termasuk juga kepada pejabat-pejabat lainnya kaitannya dengan sense of crisis kita terhadap atau empati kita terhadap publik gitu, empati kita terhadap masyarakat, empati kita terhadap daerah-daerah yang sedang mengalami bencana. Nah itulah ya. Kemudian ya termasuk sebenarnya ini direktif perintah langsung Presiden agar memberikan sanksi terhadap Bupati Aceh Selatan yang dianggap meninggalkan tugas dan tanggung jawabnya ketika daerahnya terkena dan terdampak bencana gitu. Dan saya kira Mendagri telah menindaklanjuti arahan Presiden tersebut, tetapi ini bukan hanya arahan Presiden, tapi juga peraturan perundang-undangan kita melarang perbuatan yang demikian, bahwa satu, jangankan meninggalkan daerah dalam kondisi bencana, pergi meninggalkan daerah tanpa izin dari Kemendagri atau pejabat atasan, badan atasan, itu adalah sesuatu yang perbuatan yang melanggar kode etik dan peraturan perundang-undangan. Makanya kemudian keputusan tegas diambil oleh Kementerian Dalam Negeri dengan melakukan kalau nggak salah pemberhentian sementara selama 3 bulan. Dan saya kira ada beberapa daerah sudah yang didisiplinkan oleh Kementerian Dalam Negeri. Sebelumnya pernah kalau nggak salah Pak Luki ya, Bupati Indramayu, terus pokoknya ada beberapa, dan itu seharusnya menjadi refleksi dan gambaran bagi kita bahwa bagi setiap pejabat kepala daerah atau kepala daerah itu harus punya pandangan yang
pandangan mengenai atau jiwa jiwa mengenai empati, sense of crisis, terus kedisiplinan dalam bekerja. Karena pada saat sekarang ini dengan perkembangan teknologi kita, demokrasi kita seperti rumah kaca gitu. Jadi masyarakat publik melihat apa yang dilakukan oleh para pejabatnya dari luar, dari kejauhan, bahkan dari kamar pun bisa mengetahui apa yang kemudian terjadi melalui platform media sosial gitu. Jadi landscape politik kita telah berubah gitu dengan perkembangan teknologi, terus awareness publik, kemampuan media kita itu sudah sangat bagus, dan saya kira ini sesuatu yang sangat membangun, dan semoga itu bisa meningkatkan kualitas pemerintahan kita ke depan gitu, baik kualitas pejabat publiknya maupun kualitas kebijakannya ke depan. Saya kira itu, dan saya kira itu jadi harapan kita semua. Dan sebagai anggota DPR Komisi 2 yang membidangi pemerintahan dalam negeri, saya sendiri merasa pantas untuk memberikan apresiasi terhadap apa yang dilakukan oleh pemerintah sejauh ini kaitannya dengan penanggulangan bencana tersebut. Meskipun mungkin ada yang kurang-kurang, ya itulah yang harus kita perbaiki ke depan. Dan ya mudah-mudahan bahwa apa yang kita lakukan dalam rangka menanggulangi bencana ini tidak hanya sekedar bahwa ini tugas dan tanggung jawab kita diatur oleh undang-undang, tetapi juga sebenarnya bagian dari kesadaran dan solidaritas kita sebagai sesama manusia untuk saling bantu satu sama lain. Oke, sebelum ditutup, ada yang nanya nggak, Men? Nanya nggak, Men? Ada beberapa pertanyaan, Bang. Mungkin yang pertama itu soal sanksi dari Mendagri ke Bupati Aceh Selatan. Iya. 3 bulan. Sudah tepat belum, Bang? Karena pertama dia belum dapat izin dari gubernur dan juga dari Kemendagri, tapi dia tetap berangkat. Itu yang pertama, Bang. Yang kedua, apakah DPR akan mungkin bahasanya mendengarkan penjelasan dari kepala-kepala daerah itu soal evaluasi bencana, dan apakah akan ada pemanggilan juga kepada anggota Pemda, khususnya kepala daerah, soal prediksi BMKG soal megatrust itu, Bang. Ini kan belum apa-apa, cuma banjir, apalagi megatrust yang lempengan dia katanya sampai 9,8 skala Richter ini kan. Ya, bagaimana kesiapsiagaan nanti kepala-kepala daerah untuk memitigasi daerahnya? Apakah hal seperti itu akan jadi akan dipanggil juga ke DPR gitu, Bang, untuk meminta kesiapsiagaan mereka menangani memitigasi bencana? Ya, yang pertama tentu itu jadi concern kami yang kaitannya dengan bahwa kepala daerah ke depan tuh harus lebih saintifik gitu, percaya terhadap perkiraan-perkiraan berdasarkan riset, berdasarkan data, berdasarkan informasi seperti yang dihasilkan oleh BMKG, sehingga kita bisa mengambil satu kebijakan yang memang prepare sejak awal, agar kemudian setiap bencana yang terjadi itu tidak menimbulkan korban jiwa yang besar gitu. Jadi sejak awal kita memang sudah harus merancang terkait dengan penanggulangannya. Ya, seperti misalnya daerah-daerah yang rawan bencana, negara lain seperti Jepang kan, kalau terjadi bencana kan korban mereka minimalisir. Bencana kan nggak bisa kita cegah, tetapi yang bisa kita lakukan sebagai manusia dan pemerintah kan adalah meminimalisir korban gitu. Nah, itu kami nanti akan spesifik membicarakan khususnya dengan Pak Mendagri untuk juga mengajak bicara pemerintah daerah agar lebih aware terhadap potensi bencana yang terjadi di daerahnya gitu. Terus kalau yang pembicaraan mengenai bencana spesifik kan BNNP itu di BNNP dan Basarnas kan di Komisi 5. Nanti mereka, tetapi untuk daerahnya nanti akan kita itu ke Mendagri. Nah, kaitannya dengan pemberian sanksi terhadap Bupati Aceh Selatan, saya selalu berpandangannya begini. Setiap kepala daerah, mereka bisa menjabat di situ bupati, wali kota, gubernur. Mereka ini kan pilihan
rakyat gitu. Dan untuk sampai di posisi tersebut prosesnya nggak mudah, dan mereka mendapatkan mandat rakyat untuk duduk di sana. Jadi untuk memberhentikannya secara tetap, negara nggak boleh juga terlalu mudah, atau tidak boleh juga terlalu sulit. Yang penting kan proses fact findingnya, penemuan faktanya seperti apa. Makanya kemudian setiap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh kepala daerah kan harus melalui proses hak angket itu di DPRD, terus kemudian harus didakwa di Mahkamah Agung, melalui proses pemaksulan. Itu sebenarnya untuk melakukan objektifikasi terhadap dugaan pelanggaran yang dilakukan oleh setiap kepala daerah. Nah, dan dalam perspektif tersebut, walaupun menurut saya apa yang dilakukan oleh Bupati Aceh Selatan itu sangat fatal, karena yang buat fatal itu adalah kaitannya dengan meninggalkan daerahnya saat bencana. Di saat publik juga tuntutannya sangat luas dan kuat mengenai empati publik gitu, empati masyarakat, empati pejabat terhadap masyarakat dan publik, khususnya di daerah-daerah bencana. Itu yang menurut saya yang fatal. Kalau yang nggak izin itu banyak terjadi, nggak ketahuan aja. Nah ini, dan sehingga kalau dia itu menurut saya diberhentikan secara sementara selama 3 bulan, saya kira itu keputusan yang sangat proporsional dan ya sangat bijaksana juga. Win-win solution. Sangat proporsional dan sangat bijaksana, dan saya sendiri ya menurut saya tepat. Meskipun presiden minta kan, sebenarnya presiden kan tidak minta untuk diberhentikan ya, minta diberikan sanksi, disersi. Kalau disersi itu kan ada tahapannya. Kalau di polisi itu sama tentara patsus. Nah, ini sekarang Bupati lagi dalam tahap penempatan khusus di Kemendagri. Magang dulu. Magang. Jadi istilahnya Kemendagri magang. Kalau TNI Polri kan patsus. Ya gitulah. Dua itu. Siap. Oke, Sobat Rakyat Merdeka, demikianlah obrolan saya dengan Mas Ahmad Irawan. Obrolannya semoga memberikan manfaat bagi Anda tadi terkait masalah politik maupun terkait masalah bencana. Mas Irawan, makasih waktunya sudah bergabung dengan Rakyat Merdeka. Oke, Sobat Rakyat Merdeka, jangan lupa terus membaca Koran Rakyat Merdeka untuk mendapatkan informasi yang menarik terkait masalah politik, hukum, dan sebagainya. Salam dari saya, Sis. Salam ngegas.